kasus untuk dua populasi. Jadi untuk nilai tengah, untuk proporsi, dan juga untuk simpangan baku atau ragam. Nah, jadi saya mengubah urutannya ya agar teman-teman tidak terpecah begitu ya fokusnya. Jadi saya rubah menjadi nilai tengah dulu untuk satu populasi, dua populasi, sekarang proporsi satu populasi dan dua populasi, baru minggu depan itu untuk pendugaan atau pengujian hipotesis untuk parameter simpangan baku atau ragam untuk satu populasi, untuk dua populasi gitu ya. Jadi nanti RPS-nya akan saya revisi, yang penting saya sudah sampaikan perubahannya. Nah, teman-teman ya, untuk materi selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana tata cara begitu atau prosedur dalam pengujian proporsi pada populasi gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya parameter atau ukuran numerik dari populasi itu banyak, tidak hanya rata-rata ya, tidak hanya rata-rata, tapi bisa proporsi, bisa simpangan baku, bisa ragam atau varians, banyak sekali gitu. Tetapi yang kita pelajari di sini hanya 3 ya, yaitu nilai tengah atau rata-rata, kemudian proporsi, dan juga simpangan baku atau ragam nanti ya. Atau itu dalam arti kita bisa menguji simpangan baku, kita bisa juga menguji ragamnya. Nah, kalau kalian ingat ya, bentuk notasi parameter untuk proporsi itu adalah P. Tetapi seringkali di beberapa referensi, notasi dari parameter proporsi itu bukan P, tetapi itu adalah P. Ya, jadi kalau mau kita coba list begitu ya, bentuk dari parameter proporsi ya, dan juga bentuk statistiknya. Oke. Kalau parameternya itu kita tuliskan sebagai P, maka statistiknya atau penduga bagi P itu adalah P-topi. Ya, kalau kalian ingat. Kalau misalnya parameternya itu adalah P, ya, proporsi populasi itu adalah P, maka statistiknya itu teman-teman bisa P, ya, atau P topi begitu. Ingat bahwa notasi yang ada di dalam pengujian hipotesis pada H0 dan H1 itu adalah notasi parameter. Begitu juga untuk rata-rata dan simpangan baku. Nanti notasi yang ada di parameter ini adalah notasi-notasi yang bentuknya Greek begitu ya. Mu, kemudian sigma atau sigma kuadrat. Karena yang akan kita uji adalah nilai dari suatu parameter, sehingga ini adalah notasi yang akan ada di H0 dan di H1. Ya, jadi kalian nanti harus konsisten. Kalau kalian mau pakai parameternya P, boleh, tetapi nanti dalam perhitungan di bawahnya atau selanjutnya nilai statistiknya itu adalah P-topi. Kalau kalian ingin menggunakan notasi P di dalam hipotesisnya juga boleh. Ya, berarti nanti di statistiknya bisa P atau P-topi. Nah, pada slide yang kita gunakan ini, notasi parameternya adalah P, teman-teman. Ya, P kecil begitu, sehingga nanti dalam perhitungan statistik ujinya sebaran dari statistiknya itu P-topi kita menggunakannya. Baik, kita bahas satu persatu ya untuk kasus satu populasi dulu teman-teman. Artinya apa? Dalam suatu populasi kita punya suatu peubah acak ya, suatu X begitu, di mana outcome-nya itu adalah 2 kemungkinan, gagal atau sukses. Nah, apa yang dilakukan dalam pengujian proporsi? Artinya nanti kita bisa mencoba menguji salah satu proporsi dari kedua outcome tadi. Misalnya, ya, saya ingin menguji apakah proporsi, gitu ya, proporsi teman-teman kelas B ini yang tinggal di Bekasi itu sama dengan 50%-nya, gitu ya, dari seluruh populasi angkatan kalian, gitu. Berarti kan outcome-nya itu ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di luar Bekasi, begitu kan? Atau misalnya saya ingin melihat atau menguji proporsi, begitu ya, keberhasilan, gitu ya, keberhasilan suatu tim dalam suatu pertandingan. Artinya kan ada berhasil dan juga ada gagal. Jadi P di sini teman-teman nanti menyatakan proporsi salah satu kondisi, gitu ya, dari yang diinginkan oleh soal. Ini basicnya itu adalah sebaran binomial kalau kalian ingat.
Ya, sebaran binomial itu adalah suatu eksperimen atau percobaan yang nilai PU acaknya itu hanya ada 2, gagal atau sukses. Tidak harus berarti dalam arti yang sebetulnya gagal dan sukses ya, tetapi intinya adalah dalam kasusnya nanti kalian akan menemukan suatu kondisi yang terbagi menjadi 2 kategori. Ya, ini agak berbeda kasusnya dengan pengujian nilai tengah atau rata-rata. Sehingga bentuk hipotesisnya teman-teman ya, H0-nya adalah P ya. Ini adalah nilai parameter proporsi, ini sama dengan nilai suatu proporsi yang ingin kita uji. Bu, apakah di sini hanya sama dengan? Tidak, ya, bisa sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. P0 ini apa? P0 ini adalah nilai proporsi yang ingin kita uji. Tentu akan given nilainya. Seperti yang kita pelajari pada saat materi pengujian nilai tengah. Ada mu 0 di sana. Begitu juga pada proporsi. Oke, sehingga H1-nya nanti sesuaikan dengan kondisi H0-nya, lawan dari H0-nya. Kalau H0-nya sama dengan, ya berarti H1-nya tidak sama dengan, gitu kan. Kalau H0-nya lebih besar sama dengan, maka H1-nya lebih kecil, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah notasi untuk bentuk hipotesis ketika kasusnya adalah satu populasi. Nah, kalian perlu ingat bahwa ya ketika kita ingin menguji suatu parameter begitu, maka statistik ujinya itu didasarkan atau didasari oleh bentuk sebaran dari nilai statistiknya. P ini nilai statistiknya itu adalah atau penduga parameternya itu adalah P topi. Dimana kalau kalian ingat pada distribusi binomial, sebetulnya P topi ini atau si statistik dari P ini dia berdistribusi binomial. Ya, dia berdistribusi binomial dengan ekspektasi atau rata-ratanya M dikali P begitu ya. Dan simpangan bakunya itu adalah M dikali P dikali Q, di mana Q itu adalah 1 minus P. Nah, tetapi di sini diasumsikan bahwa ketika sampelnya nanti ditambah terus-menerus atau sampelnya besar, maka P topi itu tidak akan berdistribusi lagi binomial, teman-teman. Tapi dia akan berdistribusi normal baku atau PU acaknya menjadi Z. Sehingga statistik ujinya bukan sebaran binomial, tapi sebaran Z. Dan ini rumusnya sebetulnya mengikuti rumus dari distribusi normal baku. Sehingga Z hitungnya di sini, kalau kita pelajari kemarin ya, X bar dikurang min 0 dibagi sigma per akar N, begitu kan. Nah, kalau di proporsi, X barnya diganti oleh statistik dari P, yaitu P topi. X bar kan statistik dari mu, gitu ya. Nah, kalau di hipotesis berarti statistik dari P-nya siapa? P topi. Dikurangi oleh P0, dibagi sigma dari si P topinya. Di mana simpangan baku dari P topinya itu adalah P dikali 1 min P per N, ini diakarkan. Ya, jadi untuk mencari nilai penyebutnya nanti, kalian cari akar dari P dikali 1 minus P dibagi dengan banyaknya sampel. Ya, jadi P di sini apa? P topi tentu adalah nilai proporsi, ya, penduga nilai proporsi berdasarkan data sampel dari kasus yang diinginkan. Oke, P0 nilainya dari hipotesis nolnya, nilainya berapa? Sedangkan untuk P yang ada di dalam penyebut ini, P di sini itu sebetulnya nilai parameter kan? P di sini tidak ada tanda topinya ya, P dikali 1 minus P. Tapi karena kita tidak tahu nilainya, maka nanti dalam perhitungan sigma P ini, P yang ada di rumus ini diganti oleh P0, teman-teman. Catat itu ya, nggak boleh terlewat. Jadi P yang ada di sigma P ini, ya, untuk mencari sigma P ini adalah P0 nantinya, karena kita tidak tahu nilai parameter yang sesungguhnya berapa. Oke, nah ini ya, karena P tidak diketahui, maka nanti kita ganti nilainya dengan P0. Sehingga sigma P-nya akar dari P0, begitu, dikali 1 min P0 dibagi dengan banyaknya sampel. Daerah kritisnya, ya tentu menyesuaikan dengan hipotesis alternatifnya atau H1. Ketika lebih kecil, maka kita tolak H0 kalau Z hitungnya lebih kecil dari minus Z alfa. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Kalau lebih besar tentu nanti daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Kalau dua arah ya atau tidak sama dengan H1-nya berarti daerah penolakannya ada di kiri dan kanan.
Gitu. Jadi konsepnya sama dengan pengujian nilai tengah, teman-teman. Nah, nanti kita lihat contohnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Bisakah dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya. Ini mudah, relatif lebih mudah dibandingkan dengan pengujian nilai tengah. Mengapa? Karena hanya menggunakan sebaran normal saja, teman-teman. Jadi pasti pakai Z, nggak ada yang pakai T, statistik ujinya kalau di proporsi ya. Karena tadi asumsi dari binomial akhirnya mendekati sebaran normal begitu. Dengan asumsi jika banyaknya sampelnya semakin besar. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini dikatakan seorang produsen mengklaim bahwa ya paling tidak 95% produknya bebas rusak, teman-teman. Ya. Pemeriksaan terhadap contoh acak produknya dengan N sama dengan 600 menunjukkan bahwa 39 diantaranya rusak. Uji pernyataan produsen tersebut. Oke, coba baca kembali pelan-pelan ya. Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak 95% produknya bebas rusak. Dari kalimat itu apa informasi yang bisa kita peroleh? Nah, ini karakter. Sebentar, ini karakteristik soal ketika kita melakukan pengujian proporsi, teman-teman. Mengapa? Karena di dalam kasusnya ya di situ dikatakan suatu produk itu ya atau suatu apa ya namanya masalah itu ada dua kategori gitu ya. Di sini kategorinya produknya bebas rusak dan rusak. Oke? Bebas rusak dan rusak. Nah, sekarang tergantung pertanyaan selanjutnya adalah kita mau menguji ya proporsi untuk produk yang bebas rusak atau baik produknya begitu ya, atau kita ingin menguji proporsi untuk produk yang rusak. Itu pertanyaan selanjutnya yang harus kalian jawab. Sekarang dari kalimat yang pertama, apa informasi yang diperoleh? Peubah acaknya. Oke, peubah acaknya apa? Bebas rusak. Oke, berarti saya buka. Siapa ini yang menjawab? Tania, Ibu. Oke. Jawaban contoh soal ya. Diketahui X itu adalah jumlah produk yang bebas rusak. Oke. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa X-nya jumlah produk bebas rusak? Ya, karena di dalam soal ya dia mengklaim bahwa paling tidak 95% itu produknya bebas rusak. Jadi 95%-nya ini apa kira-kira? Produknya baik. Ya, notasi di sini dia termasuk notasi yang mana? P kah atau P0 kah atau sigma P atau apa di sini yang 95%? P. P ya. P-topi, yakin? P0. Oke, itu P0. Kenapa coba kira-kira? Mengapa P0? Karena P awal. Karena ini nilai yang akan diuji. Ya, jadi lihat pernyataannya. Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak 95% itu produknya bebas rusak atau baik. Dan kita diminta menguji untuk menguji si pernyataan ini, teman-teman. Kita diminta menguji klaim atau pernyataan dari si produsen tersebut. Begitu. Jadi 95% ini nanti dijadikan sebagai P0.
Ya, berarti di sini P0-nya itu adalah 95% atau 0,95. Oke. Nah, lalu untuk menguji klaim ini, teman-teman, untuk menguji pernyataan ini, tentu kan kita berdasarkan data sampel. Ya, baru di sini kita lihat informasi berikutnya. Pemeriksaan terhadap sampel acak produknya atau terhadap contoh acak produknya dengan N sama dengan 600, jadi banyaknya sampelnya itu adalah 600, dari seluruh produknya, menunjukkan bahwa 39 itu diantaranya rusak. Menunjukkan bahwa 39 diantaranya rusak. Kita ingin menguji proporsi dari produk yang bebas rusak, teman-teman. Jadi 39 ini rusak, maka produk bebas rusaknya berapa? 600 dikurang 39. Oke, berarti ya X-nya itu adalah 600 dikurangi dengan 39. 561. Ini yang harus kalian ingat. Ketika kita menguji produknya itu yang baik, tetapi di sampelnya itu yang diketahui produk yang rusak, maka jumlah produk yang rusaknya itu harus tidak digunakan gitu. Artinya kita harus menggunakan jumlahnya adalah jumlah produk yang baik atau bebas rusak, teman-teman. Jadi jangan terkecoh langsung nanti mencari P-topinya dari data ini. Ya, harus linier. Kalau di H0-nya nanti terkait produk yang baik, maka nanti P-topinya juga kita akan mencari proporsi produk yang baik. Berarti yang perlu kita cari di sini selanjutnya adalah nilai P-topinya. Nilai P-topi artinya penduga ya, atau dari sampel gitu, proporsi sampel barang yang baik atau produk yang baik itu adalah X per N. X-nya adalah 561, N-nya itu adalah 600. Begitu. Nah, ini nilainya adalah berapa? 0,935. Oke. 0,935. Oke, ya. Berarti next step-nya kita coba bentuk hipotesisnya. Hipotesis. H0, H1. Oke. Dari soal ya, apa yang bisa diketahui? Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak 95% produknya bebas rusak. Berarti itu menginformasikan apa? H0 atau P-nya. H0. Oke, berarti apa? Hipotesis nolnya apa? Besar dari. Apa? Besar dari. Oke. Mengapa lebih besar dari? Lebih besar dari atau lebih besar dari atau sama dengan? Lebih besar dari sama dengan. Oke, kenapa? Karena paling tidak 95%. Oke, siapa ini? Tahnia. Rahnia. Ya, paling tidak 95% betul sekali jawabannya. Ya, jadi teman-teman kalau paling tidak 95% artinya minimal 95% ya. 95%-nya ikut. Ya, artinya bisa sama dengan. Artinya ini H0. Minimal itu lebih besar sama dengan. Jadi P-nya lebih besar sama dengan dari 0,95, maka lawan yang lebih besar sama dengan adalah lebih kecil dari 0,95. Nah, yang tidak diketahui di sini justru adalah alfanya atau taraf signifikansinya ya. Berarti kita coba tentukan saja di sini. Misalnya alfanya itu adalah 5%. Bu, nanti kalau ujian alfanya diketahui nggak diketahui? Tenang aja ya, jadi itu sepertinya terlewat. Baik, sekarang stepnya adalah statistik uji. Oke.
Di statistik uji, rumusnya adalah Z hitung sama dengan P topi, begitu ya, dikurangi P0 dibagi sigma dari P topi. Oke, di mana sigma dari P topi itu adalah, kita uraikan lagi, dikurang P0 dibagi akar, begitu ya, dari P0 dikali 1 minus P0 dibagi dengan N. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Z hitung berarti sama dengan P topinya tadi adalah 0,935. Ya. Berarti 0,935 dikurangi P0-nya tadi adalah 95% ya, 0,95 dibagi akar dari P0-nya itu adalah 0,95 dikali 1 min P0, berarti 0,05. Dibagi dengan 600. N-nya adalah 600 berdasarkan soal. Oke, nah langsung kita hitung ya. Kalian bisa hitung sendiri ya. Kalau di PowerPoint, jawabannya berapa? Nggak ada ya. Oke, kita hitung. 0,935 dikurangi 0,95 berapa? Negatif 0,015. Negatif 0,015. Oke, akar dari berapa nih? 0,95 dikali 0,05, 0,05. 0,0088. Oke, 0,0089. Oke, begini ya. Betul? Udah hasil akar. Udah Oh, dibagi. oke. Udah hasil akar. Oh, oke, Iya. baik. Oke, berapa nilai Z hitungnya? Besar sekali nih nilainya. Negatif 1,875. Oh gitu, 1,875. Betul? Yang lain? Tapi kalau pakai 9 jadi negatif 1,68. Oke, 1,685 ya. 1,685. Ya, teman-teman. Oke, ini adalah Z hitungnya. Sekarang kita tentukan daerah penolakan H0-nya. Oke, H1-nya tadi lebih kecil ya. Berarti wilayah penolakannya di sebelah mana? Kiri. Di kiri, bagus ya, di kiri. Alfanya 5%, berarti ini luasnya adalah 0,05. Ini adalah daerah tolak H0. Ini adalah daerah terima H0. Sekarang, di sini berarti min Z 0,05. Ada yang hafal berapa nilainya? Min 1,645. Bagus. Sudah mulai terbiasa ya. Sudah mulai terbiasa. Kalau satu sisi 0,05 itu adalah min 1,645 begitu ya. Ini disebut sebagai titik kritis. Teman-teman. Sekarang Z hitung kita itu adalah minus 1,685. Ya, tipis sekali nih. Minus 1,685. Dia posisinya sebelah kiri atau sebelah kanan titik kritis? Kiri. Sebelah kiri.
Ya, jadi dia posisinya ada di sini nih. Beda tipis gitu ya. Z hitungnya itu adalah minus 1,68. Berarti kesimpulannya tolak atau terima H0? Tolak. Tolak H0 ya. Berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Karena Z hitung kita yaitu minus 1,685 lebih kecil dari min Z 0,05 ya, yaitu minus 1,645. Oke, maka interpretasinya ya, adalah gimana? Berdasarkan data yang dimiliki dengan alfa sebesar 5% sudah cukup bukti untuk menolak H0. Artinya apa? Artinya kalau kita tolak H0 ya dan terima H1, H1-nya pernyataannya apa? Bahwa P-nya itu lebih kecil dari 0,95. Kalau P lebih kecil dari 0,95 artinya apa? Lihat soalnya. Artinya ya proporsi produk yang baik itu kurang dari 95%. Mudah kan? Mudah nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kalian malu-malu, padahal kalian mau bilang mudah kan sebetulnya. Ya, jadi jadi seperti ini ya prosedur bagi kita untuk melakukan pengujian parameter proporsi. Ingat ya kalau karakteristik dari soalnya sudah menunjukkan apa namanya suatu kondisi atau kejadian yang ada dua kategori begitu ya, ada dua outcome begitu ya. Maka dia mengujinya adalah menguji proporsi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dulu. Atau sudah cukup jelas? Teman-teman? Insya Allah jelas. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Aman. Oke, sekarang kita melihat bagaimana kalau kasusnya untuk kedua populasi, teman-teman. Nah, artinya ya, seperti halnya pada pengujian nilai tengah ya, kita akan mencoba menguji selisih dari kedua proporsi dari kedua populasi. Jadi di sini nggak ada asumsi seperti di nilai tengah apakah populasinya saling bebas ya atau populasinya berpasangan gitu ya. Tidak ada gitu ya. Jadi hanya ada kondisi bahwa ada dua populasi masing-masing memiliki proporsi dan kita akan menguji kesamaannya ya walaupun di sini selisih tapi kita bisa menguji kesamaannya. Artinya ya sebentar. Oke. Ya.
Jadi kasus dua populasi. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan hipotesis nolnya, ya. Itu adalah P1 dikurang P0, sorry, P1 dikurang P2 sama dengan P0. Ya, atau P1 dikurang P2 lebih besar sama dengan P0, gitu ya. Atau P1 dikurang P2 lebih kecil atau sama dengan P0. Oke, maka nanti H1-nya tinggal disesuaikan saja. Berarti ini tidak sama dengan, ya, yang ini adalah lebih kecil, yang ini adalah lebih besar, seperti itu. Oke, nah bagaimana dari statistik ujinya? Ya, statistik ujinya ini masih menyesuaikan dengan kasus untuk satu populasi. Artinya di sini ya kita menghitungnya dengan cara P topi 1 dikurang P topi 2. P topi 1 itu apa? Berarti dia merupakan proporsi dari sampel populasi pertama. Ya, berarti ini adalah nilai proporsi dari sampel yang kedua atau sampel dari populasi yang kedua. Oke, P0 ini teman-teman, ini adalah nilai selisih yang ada di hipotesis. Jadi kalau P0-nya ini nilainya 0, ya sekarang kita lihat. Jika P0-nya itu sama dengan 0, ya, maka bentuk hipotesis nolnya bisa jadi P1 lebih besar sama dengan P2, gitu ya. Sama dengan dulu tadi di atasnya. Sama dengan P2. Atau P1 lebih besar sama dengan P2, atau P1 lebih kecil atau sama dengan P2. Maka nanti H1-nya begitu ya, tandanya di sini tidak sama dengan, yang sini lebih kecil, yang ketiga lebih besar. Paham ya? Jadi nilai selisih ini bisa bermacam-macam, bisa 0 teman-teman, bisa ada nilainya. Ya, artinya ketika P0-nya sama dengan 0, kita bisa merubah bentuk hipotesisnya jadi seperti ini. Artinya misalnya ya untuk P1 sama dengan P2 di dalam soalnya itu adalah bahwa proporsi dari kedua populasi itu sama. Entah kasusnya apa. Ya, misalnya keberhasilan siswa di sekolah A dengan sekolah B itu ternyata sama. Nah, berarti ini P1 sama dengan P2 atau dalam artian P0-nya itu sama dengan 0 nilainya. Begitu ya. Oke. Berarti di sini P0-nya nanti sesuaikan dengan nilai yang ada di hipotesis. Dibagi dengan akar dari P dikali 1 minus P, oke, dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Atau, ya, kita buka Maria F. Triola. Jadi di penyebutnya itu teman-teman, dia menotasikannya adalah akar dari P bar dikali Q bar. Ya, kalau ini P dikali 1 minus P. Oke, lihat. Ini P bar dikali Q bar. Kalau di sini adalah P dikali 1 minus P. Atau P dikali Q gitu ya. 1 minus P ini adalah Q. Nah, dia diperoleh dari mana teman-teman? Jadi si P ini ya, itu diperoleh dari si P topi ini. X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Jadi seperti proporsi gabungan. Ya, nih rumusnya sama ya. X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Ini untuk P yang ada di penyebut. Oke. Nah, P topi 1 berarti tadi kan rumus proporsinya X per N ya. Berarti X1 dibagi dengan N1. Artinya nanti lihat jumlah atau coba acak yang di sampel pertama itu berapa nilainya dibagi banyaknya sampel dari sampel yang pertama begitu ya. Dan begitu juga untuk P topi 2. Oke, N1 berarti banyaknya sampel pertama, N2 adalah banyaknya sampel yang kedua.
Nah, daerah kritisnya mengikuti ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada contoh soalnya. Sekarang coba kita lihat buku Maria Avtriola untuk melihat contohnya. Nah, nih ya, nanti kalian bisa lihat di halaman 464. Sebelum kita beralih ke contoh soal, ada pertanyaan dulu mengenai prosedurnya? Terus saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Ini kan kalau dua proporsi kan berarti ada dua yang diuji. Itu P1 sama P2-nya boleh dibalik, Bu. Kayak kemarin kan boleh, yang penting konsisten. Betul, boleh jawabannya. Berarti Tetap nanti boleh, ke bawahnya juga mengikuti ya. Jadi di sini kalau kalian mau nulisnya P2 dulu baru P1, maka di Z hitungnya di sini P2 dulu baru P1. Asal konsisten. Ya, ini sama dengan pengujian nilai tengah seperti itu. Makanya di awal harus jelas ya dinotasikannya itu X1-nya itu yang mana, sampel satunya itu yang mana, sampel 2-nya yang mana gitu ya. Jadi ke bawahnya mengikuti teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Septi ya, ini siapa? Iya, Septi, Bu. Oke, baik. Kita lihat contoh soalnya ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada ya, oke. Berdasarkan contoh ini diceritakan ya mengenai apakah airbag itu menyelamatkan nyawa gitu teman-teman ya. Jadi ini ada suatu kasus atau data terkait dengan kecelakaan mobil. Ya, kecelakaan mobil gitu. Jadi ingin melihat apakah sebetulnya proporsi tingkat kematian korban itu ya pada mobil yang ada airbag-nya dan tidak ada airbag-nya itu sama begitu ya misalnya. Nah, di sini diketahui datanya seperti ini. Di mana untuk yang occupant fatalities ini berarti jumlah korban yang meninggal begitu ya teman-teman ya. Jumlah korban yang meninggal. Kemudian ini adalah kondisinya ada mobil dengan airbag dan mobil tanpa airbag. Dan ini banyaknya korban ya, banyaknya korban. Jadi kalau korban itu kan berarti ada yang meninggal, ada yang selamat ya. Nah, berarti di sini sebetulnya outcome-nya itu meninggal dan tidak meninggal, tetapi yang disampaikan di sini dia langsung yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu outcome-nya adalah 2 di sana. Jadi untuk yang airbag, mobil yang airbag, jumlah korban meninggalnya itu ada 41. Dari total seluruh korban kecelakaannya adalah 11.541. Oke. Kemudian pada mobil yang tidak ada airbag-nya gitu ya, jumlah korban yang meninggal itu adalah 52 dari 9.853. Jadi artinya sisanya ini korbannya itu selamat lah begitu ya. Nah, apa yang ingin diuji di sini? Lihat bahwa kita diminta menggunakan significance level atau taraf signifikansi sebesar 5% untuk menguji pernyataan bahwa tingkat kematian ya dari korban itu lebih kecil pada mobil yang terdapat airbag-nya. Jadi proporsi atau tingkat kematian dari si korban pada mobil airbag itu lebih kecil dibandingkan dengan mobil yang tanpa airbag-nya. Bisa dipahami konteks soalnya? Jadi populasi pertamanya, misalnya kita ingin mengidentifikasinya untuk mobil yang airbag ya. Kemudian populasi keduanya itu misalnya dari mobil yang tanpa airbag atau misalnya kalian ada yang berbeda maunya yang no airbag ini yang P1 misalnya ya atau populasi pertama sedangkan populasi keduanya yang airbag. Silahkan ya gitu. Jadi kita di sini sepakati saja ya karena P1-nya ini adalah mobil yang ada airbag-nya. Jadi sekarang coba kita kerjakan lagi bersama-sama. Oke, ini contoh soal airbag. Ya, saya nulisnya contoh soal airbag. Diketahui. Coba, X-nya apa kira-kira? Lihat pertanyaannya.
mengklaim bahwa fatality rate. Berarti korbannya korban yang meninggal atau yang selamat kira-kira? Meninggal ya. Berarti di sini X-nya itu adalah jumlah korban meninggal. Oke, berarti kemudian populasi 1 misalnya adalah mobil dengan airbag. Populasi 2 itu adalah misalnya mobil tanpa airbag. Artinya ini seluruh korban ya teman-teman, kalau jelasnya gitu. Lebih tepatnya adalah seluruh korban kecelakaan yang menggunakan mobil airbag gitu ya, populasi 1. Berarti populasi 2 adalah jumlah korban kecelakaan mobil tanpa airbag ya. Berarti kalau berdasarkan data tadi ya, X1-nya itu adalah ya jumlah korban meninggal ya pada kecelakaan tersebut yang menggunakan mobil airbag. Oke, berapa nilainya? 41. Bagus ya. Berarti X2-nya berapa? 52. Berarti N1-nya berapa? 11.541. Oke, bagus. 11.541. N2-nya berarti sebelahnya ya 9.853. Dari informasi ini apa yang bisa kita peroleh teman-teman? P-topi 1 sama dengan X1 dibagi N1. Berarti 41 dibagi 11.541. Berapa nilainya? Ayo, 41 dibagi 11.541. Nih, 0,0035. 0,0035. Ya, P topi 2 berarti adalah X2 dibagi dengan N2. Ya, 52 dibagi 9853. 2 dibagi 9853. 0,0053. 0,0053. Oke, apalagi yang bisa kita cari? Apa? I. Alfa, Bu. Alfa, oke alfa. Sebelum ke alfa. P-topi ya. P-topi gabungan ya. P-topi gabungan itu adalah X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. 41 ditambah 52 dibagi 11541 ditambah 9853. Oke. Berarti di sini sama dengan 93 ya. Dibagi dengan berapa? 19.541 ditambah 9853, 21394, 21394. Oke. 93 dibagi 21, 354 itu adalah 0,0043 ya. 0,0043. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Paham ya? Aman ya? Oke. P-topi, berarti setelah P-topi kita bisa cari Q-topi ya. Q-topi itu adalah 1 minus P-topi. Oke, berarti ini sama dengan 1 dikurang 0,0043.
0,43. Ya, atau tidak lain adalah 0, berapa? 9957 gitu kan? Betul Ya, Bu. nggak? Betul. Ya, betul. Oke, ini adalah Q-topi. Barulah sekarang kita, oke tadi alfa. Betul. Alfanya itu adalah 5%. Oke. Sekarang kita susun hipotesisnya. Oke, apa H0-nya, apa H1-nya? Lihat. Gunakan 5% untuk menguji, gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji klaim bahwa tingkat kematian dari korban ya itu lebih kecil pada mobil yang ada airbag-nya. Lihat, tadi populasi satunya itu adalah kita populasi korban pada mobil airbag. Populasi 2 adalah mobil tanpa airbag. Oke, adakah informasi P0 di sana, teman-teman? Nilai selisih proporsi antara kedua populasi itu ada? Tidak. Tidak ada. Berarti artinya P0-nya sama dengan 0, teman-teman. Tambahkan informasi di atas ini bahwa P0-nya itu sama dengan 0. Ya. Berarti hipotesis 0-nya apa? Kita punya proporsi 1, kita punya proporsi 2, populasi 2. Kita punya proporsi 1, kita punya proporsi 2. P di sini ya ingat fokusnya adalah proporsi yang tingkat kematian. Ya. Oke, X-nya itu kan tadi jumlah korban yang meninggal kan. Nah, berarti yang lebih rendah tadi katanya yang mobil airbag. Yang lebih rendah itu berarti P1 atau P2? P1. P1. Lebih rendah. Lebih rendah itu berarti ada di H0 atau di H1? H1 ya, H1-nya berarti lebih kecil di sini P1-nya. Berarti H0-nya lebih besar atau sama dengan. Kalau kalian lihat di buku Mario F. Triola dia sama dengan, nggak masalah ya. Ini adalah apa namanya? Basic hipotesisnya. Artinya kalau lebih kecil berarti normalnya begitu itu adalah lebih besar atau sama dengan. Begitu ya. Jadi tidak masalah karena ada sama dengannya juga di sana. Lalu ya alfanya ya kita tuliskan kembali di sini alfanya adalah 5%. Oke, lanjut kita masuk ke statistik uji. Lihat rumus statistik ujinya bahwa Z hitung itu sama dengan berapa titik 2 saya ya. Pernah hitung aja ya. Z hitung itu sama dengan berarti P topi 1 kita tulis dulu rumus umumnya ya. Dikurang P0 begitu kan. Dibagi akar. Ya, lihat. P topi Q topi dibagi N1 ditambah P topi Q topi dibagi dengan N2. Ya, sama saja ya. Oke, sekarang ingat bahwa P0-nya adalah 0, berarti sama saja dengan P topi 1 dikurang P topi 2 dibagi akar P topi Q topi dibagi N1 ditambah P topi Q topi dibagi dengan N2. Kita tinggal lanjutkan di sini Z hitungnya. Berarti P topi 1 itu sama dengan 0,0035
Oh, ini angkanya bagus nih, dibalik aja. 0,0035, sedangkan P atau P2 itu adalah 0,0053 ya. Oke. Sekarang dibagi dengan akar. P-nya tadi itu adalah 0,0043. Waduh, ini apakah suatu kebetulan? Angkanya 0,0043 ya, dikali 0,9957 dibagi N satunya itu adalah 11.541. Oke. 11.541 ditambah 0,0043 dikali 0,9957 dibagi dengan duanya berapa tadi? 9853. Oke, cukup panjang, tapi ini sebetulnya mudah ya. Z hitungnya, kalau kalian lihat hasilnya di buku Maria F. Triola, ya, kita cek coba, betulkah pengajian kita? Namanya 0,0043, topinya ya. Itu ya, sudah betul kita. Min 1,91 teman-teman, min 1,91. Oke, itu adalah Z hitungnya. Maka sekarang daerah penolakan H0-nya. Daerah tolak H0-nya. Tadi H1-nya lebih kecil ya? Oke, wilayah penolakannya sebelah mana? Kalau H1-nya lebih kecil? Sebelah kiri. Sebelah kiri lagi. Ya, masih satu sisi ini. Ini 0,05. Ini tolak H0. Ini terima H0. Oke. Lalu tadi titik kritisnya berapa? Sama ya dengan sebelumnya ya? Min Z 0,05, berarti di sini adalah min 1,645. Oke. Z hitung kita berapa? Minus 1,91. Di wilayah mana dia Z hitung kita? Kiri tolak H0. Oke, mungkin ada di sini kira-kira ya. Maka ini Z hitung kita minus 1,91. Maka kesimpulannya tolak H0, teman-teman. Berarti interpretasinya ya mirip dengan yang tadi ya, berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi sebesar 5%, gitu ya, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Artinya apa kalau kita menolak H0 atau kita terima H1? Bahwa oke, berarti benar ya klaim tingkat kematian ya, kan ini ya, klaim bahwa tingkat kematian korban akibat kecelakaan pada mobil dengan airbag itu lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kematian, proporsi tingkat kematian pada mobil yang tanpa adanya airbag ya. Nah, jadi nanti kalian sesuaikan lagi interpretasinya dengan konteks pada soal seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini relatif mudah kalau proporsi. Jadi untuk kasus satu populasi dan dua populasi menggunakan sebaran normal, begitu. Hanya yang perlu kalian harus perhatikan adalah bagaimana pertama menentukan variabel acaknya X-nya itu apa. Lalu yang menjadi perhatiannya apa? Nanti yang ada di di hipotesis inilah yang menjadi
perhatiannya. Dia mengklaim apa yang ingin dia uji, apakah produk yang baik atau produk yang rusak. Artinya nanti yang jadi X-nya itu mengikuti dari hipotesisnya. Kalau hipotesisnya ini adalah tadi jumlah korban yang meninggal, ya berarti nanti X-nya itu adalah terkait dengan jumlah korban yang meninggal, bukan jumlah korban yang selamat. Pasti akan ada datanya di dua kategori itu, teman-teman, dan kalian tidak boleh tertukar atau terkecoh. Ya, jadi X-nya itu harus menyesuaikan dengan apa yang diminta untuk diuji atau klaim yang harus diujinya terkait kondisi apa. Nah, itu X-nya di bawahnya akan harus mengikuti. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada yang bingung. Ini kebetulan contoh soalnya lebih kecil semua ya. Jadi coba saya berikan saya minta kalian latihan dari soal yang ada di buku Maria Fitriola untuk dicoba lagi untuk satu populasi maupun untuk dua populasi. Nanti saya share whiteboard-nya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Bisa diikuti? Ibu, saya ada pertanyaan. Ya, boleh. Kalau menguji hipotesis dengan grafik yang tadi gimana ya, Bu? Masih bingung. Grafik yang mana, Bintang? Yang bawah tadi, yang pengujian hipotesis bawah itu. Oke. Nah, ini daerah tolak H0 sama terima H0. Ya. Oke, apa yang belum dimengertinya? Daerah tolak H0 sama yang terima H0 itu gimana? Menentukannya. Ya. Oke, Bintang ya. Jadi untuk menentukan daerah penolakan H0 harus fokus pada bentuk H1-nya. Ini kata kuncinya. Ya. Lihat H1-nya, Bintang. Oke, sekarang kita lihat bentuk hipotesis satunya. Bentuk hipotesis satunya ini lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan, Bintang? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena lebih kecil, Bintang, maka daerah penolakan H0 itu adalah sebelah kiri. Daerah penolakan H0-nya sebelah kiri. Sehingga luas daerah penolakan H0 ini adalah sebesar alfa. Sisanya ya, bukan yang diarsir atau bukan daerah tolak H0, berarti dia merupakan daerah terima H0. Itu pertama dulu. Jadi kalau misalnya bintang H1-nya lebih besar, berarti yang diarsirnya nanti sebelah kanan bintang. Jadi daerah tolak H0-nya pindah ke sebelah kanan kalau H1-nya tandanya lebih besar. Begitu. Kalau tandanya tidak sama dengan, maka nanti yang diarsirnya adalah ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau H1-nya tidak sama dengan, maka yang diarsirnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sekarang kembali lagi ke soal ini. Dia H1-nya lebih kecil, maka yang diarsirnya sebelah kiri. Nah, lalu ya, berdasarkan kurva ini, kita akan menentukan kan kesimpulannya itu tolak H0 atau terima H0. Artinya apa? Kita cari dulu titik kritisnya bintang. Karena di sini statistik uji kita menggunakan Z, maka titik kritisnya itu adalah Z-tabel. Z-tabel. Nah, Z-tabelnya itu untuk alfa berapa? 5%. Maka bintang nanti cari yang nilai peluangnya 0,05 di tabel normal baku itu berapa? Yaitu nilainya minus 1,645. Nilai ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai statistik uji kita atau nilai Z hitung kita. Z hitung kita berapa nilainya? Min 1,91. Nah, kalau di garis bilangan ini nih, di sumbu X ini, di garis horizontal ini, minus 1,91 itu posisinya di sebelah kiri dari Z tabel atau sebelah kanan bintang. Minus 1,91 itu ada di sebelah kiri min 1,645 atau ada di sebelah kanan min 1,645? Sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan bintang? Maaf Bu, sebelah kiri. Iya, karena tandanya negatif ya bintangnya.
Iya. Harus hati-hati. Jadi minus 1,91 itu posisinya lebih kecil dari minus 1,645. Sehingga posisinya ada di sebelah kiri dari titik kritis. Nah, kalau Z hitung kita posisinya di sebelah kiri titik kritis, dia adanya di wilayah yang diarsir ini atau ada di wilayah yang tidak diarsir, Bintang? Wilayah yang diarsir. Oke, lihat wilayah yang diarsir ini wilayah apa? Tolak H0, Bintang. Ya, ini adalah wilayah penolakan H0. Maka kesimpulannya kita menolak H0. Nanti kalau Z hitung kita ada di wilayah yang tidak diarsir, berarti kita menerima H0, Bintang, kesimpulannya. Ya, jadi karena di sini si Z hitung kita posisinya ada di wilayah tolak H0, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Gitu. Dan lihat lagi ke hipotesisnya. Kalau tolak H0, berarti kita menerima H1, Bintang. Gitu. Baru lihat menerima H1 berarti artinya apa? P1 lebih kecil dari P2. Kaitkan dengan soalnya. P1 itu tadi apa di soalnya? P2 itu apa? Oh, ternyata kesimpulannya maka P1 lebih kecil dari P2. Bisa dipahami, Bintang? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bintang, ya. Jadi kalau untuk menentukan daerah penolakan H0, lihat H1-nya. Itu aja kuncinya. Jadi kalian tidak perlu menghafal kapan tolak H0, ya. Tapi kalian buat gambar seperti ini saja itu sudah cukup, ya, karena kalian bisa melihat wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah mana. Gitu. Hanya nanti kalau ujinya dua arah atau H1-nya tidak sama dengan, maka alfanya harus dibagi dua, ya, karena daerah penolakannya terbagi menjadi dua, yaitu di kiri dan juga di sebelah kanan. Ada pertanyaan lain selain Bintang? Teman-teman? Aman ya? Insya Allah aman ya. Baik. Itu materi kita hari ini, teman-teman. Jadi insya Allah minggu depan kita akan mempelajari satu topik lagi terkait pengujian hipotesis. Itu ketika parameternya adalah ragam atau simpangan baku. Ya, ragam dan atau simpangan baku. Gitu. Kita luring lagi pertemuan berapa ya, teman-teman? Devina, ingatkah? 13, Ibu. 13 ya? Oke, berarti 2 minggu lagi ya? Oke, kalau gitu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Nanti coba saya list nomor soal yang bisa kalian coba di buku Mario F. Triola. Nanti coba kerjakan ya seperti biasa. Coba share di grup WhatsApp. Kalau ada yang kurang paham terkait soalnya atau materinya bisa tanyakan di grup WhatsApp gitu teman-teman agar kita bisa berdiskusi bersama. Oke, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu dalam kondisi sehat semuanya biar bisa tetap beraktivitas dengan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam.